Ya, oke. Jadi kita akan bahas mengenai eh, Revit Importer dulu, ya, sebelum kita membahas extension untuk analisis lainnya. Nah, eh, buat teman-teman yang sebelumnya pakai Revit atau pernah pakai Revit atau mungkin dapat file dari temannya yang menggunakan Revit, itu bisa dibuka di SketchUp ya. Cuma sayangnya saya di sini nggak punya lisensi Revit, saya nggak install Revit juga ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa buka file Revitnya. Jadi kalau di sini di Revit Importer itu ada file Revit yang ada file Revit yang bisa diimport ya, yang bisa diimport. Nah, ini ada Revit Importer. Ini kalau misalnya memang belum bisa langsung ya file import itu nggak ada file Revit di sana, ini diinstal dulu aja SQ Revit Importer. Nah, ini cukup mudah sih ya, kita tinggal praktekkan aja. Nah, jadi untuk import file Revit itu bisa langsung dari file import ya, kemudian coba saya cek dulu ya yang ini yang atas. Nah, tinggal di import aja. Jadi nanti ada eh, beberapa komponen-komponen Revit atau Revit family ya istilahnya. Nah, ini. Di sini Revit-nya terdeteksi menggunakan Revit 2020. Kemudian elemen yang diimport itu ada 751 elemen. Kemudian ada 106 tekstur image gagal diimport. Oke, kita close aja. Nah, ini bentuknya seperti ini. So, begitu kita import, ya, itu nanti langsung akan jadi satu kesatuan di sini. Nah, ini mungkin. Nah, kemudian kita cek ya di sini untuk tag-nya. Ya, di sini bisa kita lihat setiap elemen itu sudah dalam keadaan ada tag-nya. Lalu untuk section, jadi floor kalau kita di Revit itu kita harus nentuin dulu eh, masing-masing floornya di ketinggian berapa ya. Nanti masuk ke SketchUp itu otomatis akan di-convert menjadi section plan. Ya, section plan di sini udah otomatis. Nah, cuma mungkin sayangnya di sini nggak ada scene ya, scene-nya nggak dibuat scene. So kita perlu double klik dulu, misalnya ini align view. Ya kalau sudah di sini perspektifnya dimatikan dan section plane-nya dimatikan. Yang kita tambahkan scene di sini. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya kita masuk lagi. Yang ini adalah double klik aja ya, sorry. Nah, ini untuk lantai pertama. Oh, sorry. Alt S ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih, supaya ini kan kalau kayak gini jadinya apa? Nggak sejajar ya. Contoh misalnya saya bikin bikin scene di sini. Oke, scene satu, scene 2.
ini mungkin ada kemungkinan geser nih. Tuh, nggak sama skalanya. Ya. Nah, supaya nggak geser-geser, ini teman-teman bisa lakukan metode. Jadi setiap ini sayangnya si sectionnya itu nggak ada namanya ya. Tapi itu bisa kita deteksi itu di outliner teman-teman. Ini kalau dibuka nih window default tray ini ada outliner. Nah, kemudian di sini ada nih. Oh ada namanya, sorry. Ini entry level, floor, third floor dan seterusnya. Jadi yang pertama di sini yang pertama, nah ini kita bisa aktifkan card-nya ya. Ini mungkin biar biar nggak terlalu sempit nih saya tarik ke bawah. UI-nya SketchUp dari dulu yang kayak gini nih, nggak terlalu bagus ya. Saya nggak ngerti. Nah, kalau mau dicoba. Oh, ya, karena nggak dikasih nama, jadi dia nggak bisa ini. So, ini entry level, kemudian atau lantai duanya lantai tiganya ini roof, sub level itu yang paling bawah. So, yang ini itu adalah sub level. Nah, ini kita hapus dulu ya scene 2-nya. Kemudian entry level kita aktifkan seperti ini ya. Lalu kita buat scene baru. Double klik lagi yang lantai kedua, kita buat scene baru, T3. Nah, seperti itu. Memang harus manual dulu ya. Mungkin tapi nanti ini karena ini akses ini baru, relatif baru, ini perlu mungkin bakal dikembangkan. So, tadi yang scene satu yang ini. Nah, ini kita kasih nama aja ya biar gampang. Ini adalah sub level. Scene 2 ini kita kasih nama entry level ya. Atau floor satu aja, floor. Ini floor 02, 03 dan scene 5-nya ini adalah roof. Ya, seperti itu. Ini floor 3, ini roof, ini floor 2. So, kamera kita nggak akan pindah-pindah. Ini kalau kita lihat perspektif apa dari ISO-nya seperti ini. Ya, jadi memang biasanya dia disetting ya untuk section itu disetting eh, berapa meter dari floor. Jadi kalau kita di Revit-nya itu sebenarnya kita nentuin floor-nya, ketinggiannya. Nah, sectionnya itu biasanya di-define beberapa meter di atas floor-nya. Contoh misalnya floor 01. Floor 01 itu tingginya mungkin kita ukur di sini coba ya. Harusnya konsisten ya, dia tetap. Nah, ini sekitar 1,22. 1,22. Nah, floor 2 juga sama. Mestinya juga sama ya. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah diprogram seperti itu.
Ada yang nggak bisa ya? Kenapa itu? Eh, di screenshot. Kenapa Mas Alvaro untuk ininya? Ada yang nggak bisa ya? Nggak bisa diinstal ya Revit-nya, Revit importernya. Ada yang bisa ketik satu. Itu RBZ ya, file RBZ. Jadi nggak bisa double klik. Teman-teman tahu kan caranya install file RBZ seperti apa? Ya, jadi dari extension manager, masuk ke sini. Ya, karena itu file RBZ. Jadi Revit importer itu extension ya, bukan file SketchUp. Ada yang berhasil ketik angka satu, boleh. Supaya saya tahu apakah bisa dibuka teman-teman installer apa? Ada yang bisa? Oke, satu orang, cuma satu orang dari sekian 300 orang cuma satu orang yang nyoba. Ya, oke. Mungkin saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman coba. Tapi sebelumnya saya coba bikin file baru aja ya. Bikin file baru. Oke, mungkin coba dulu aja ya, nggak usah pakai file baru. Dicoba dulu aja, teman-teman install Revit-nya. Mungkin saya kasih waktu 3 menit ya cukup ya, sampai 16.35. Silakan diinstal. Ya, jadi sebenarnya sih tinggal seperti itu aja ya. Nah, teman-teman kalau kita import file Revit ke dalam SketchUp itu dia langsung jadi satu seperti ini. Ya. Nah, ini akan bagus kalau misalnya memang di sekitar kita ada model-model lainnya sudah ya. Jadi file Revit ini sebagai pelengkap. Jadi nggak apa-apa disatukan gini. Tapi kalau memang cuma satu satu apa satu, maksudnya kayak nggak ada objek lain gitu ya, model lain nggak ada di sekitarnya. Nah ini sebaiknya kita explode aja ya. Jadi nah di sini ini kita bisa klik kanan, kita explode seperti itu. Nah, tetap nanti kalau mau bikin jadi nanti kita bisa langsung akses ya setiap eh, ininya apa setiap komponennya. Karena ini komponen ya, sorry. Sebentar kita cek dulu. Nah, ini ada komponen dan semuanya solid ya, teman-teman tidak akan temukan di sini objek non solid karena memang objek-objek dari software lain itu akan disolidkan di SketchUp-nya gitu. Itulah kenapa kenapa dari kemarin kita selalu membuat objek kita tuh jadi solid. Tujuannya yaitu selain kita bisa dapat volume ya, kita bisa print, kita bisa lempar ke software lain sehingga di software lain itu bisa dibaca dengan baik gitu. Jadi kalau suatu waktu kita mau lempar ke Revit atau mau lempar ke Archicad itu bisa ya. Nanti mungkin untuk Archicad bisa dipelajari nanti pada saat materinya masuk ke Archicad. Ya, so ini semuanya solid. Ini teman-teman bisa lihat di sini solid seperti itu. Dan kalau mau bikin denah ya seperti biasa kita bisa tampak atas. Nah di sini ada di outlinernya kita punya sectionnya. Ini ya, ini ada entry level, double klik aja. Nah, jangan lupa matikan perspektif ya. Jadi teman-teman kalau bikin DNA atau potongan, perspektif itu jangan lupa dimatikan. Itu wajib ya, wajib. Kecuali memang untuk kebutuhan flyer gitu ya. Nah itu silakan aja. Tapi kalau mau dilempar ke CAD lain gitu ya, seperti AutoCAD,
Nah, itu kita harus jadikan matikan dulu perspektifnya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini lantai 2, ya, di lantai 3 parapet tetap. Kalau kita lihat di sini, eh, tinggi sectionnya itu, oh sorry, ini dalam, kita harus rubah dulu dalam desimal. Desimal, mungkin ini kita ganti sentimeter aja. Nih, ya, tetap di 1,2. Jadi settingannya di 1,2 meter. Ya, paling seperti itu. Oke, selanjutnya kita pindah topik dulu. Ya. So, saya perlu logout tentunya. Ini saya coba gunakan lisensi. Nah, di sini mungkin teman-teman hanya bisa lihat aja ya. Jadi, untuk wawasan, sekedar wawasan, ini saya close dulu aja. Saya akan login menggunakan akun yang ada lisensinya dulu ya. Ini saya juga belum terlalu yakin bisa ya, soalnya lisensi yang saya gunakan tuh studio yang komersial. So, eh, untuk bisa mengakses Sapphire ini kita perlu, bentar lagi selesai nih 22 April, tapi saya bisa perpanjang sih sebenarnya. Simple Mapper. Kalau ada teman-teman yang mau coba, bisa ya. Nanti coba akan saya bahas beberapa extension di luar ini ya. Karena kalau kita lihat di dataset, ini saya sudah persiapkan ada beberapa extension untuk analisis selain Sapphire. Oke, saya install dulu extensionnya, Sapphire. Install extension, kemudian oke. Jadi bentuk extensionnya seperti ini. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya kita skip lagi aja, coba ke yang lain. Nanti teman-teman bisa bisa coba kalau misalnya berkenan, dicoba aja. Oh, ternyata bisa ya. Oke, saya akan gunakan model, contoh model nih. Dia sudah nyediain sampel model. Tapi kalau nggak salah sudah ada ya. Coba kita lihat. Kalau nggak salah sudah ada sampel modelnya di sini. Nah, ini ada. Nah, jadi ini langkah step berikutnya ya, dalam pre-design. Ini adalah langkah berikutnya. Setelah kita mengenali karakteristik eh, cuaca, iklim di suatu lokasi, ya, kita membuat schematic design. Membuat schematic design berdasarkan informasi yang kita dapat dari pre-design kemarin. Ya, arah utaranya itu eh, berapa rasio glazingnya, itu semua kita tuangkan dalam schematic design.
Nah, di schematic design itu tidak mengikuti kaidah-kaidah yang sudah biasa kita pelajari ya. Ini sudah direkam ya? Sebentar, saya takutnya belum direkam. Oke, jadi untuk melakukan schematic design itu tidak mengikuti prinsip-prinsip pemodelan yang sudah kita pelajari seperti grup, komponen, ya, objek, itu nggak perlu. Semua dalam keadaan terbuka seperti ini. Ya, kemudian apa namanya? Nggak perlu masuk tag juga. Ya. Tidak perlu masuk kita buat tag-tag yang untuk mengatur geometrinya karena kita tidak perlu itu. Nah, ini s- apa istilahnya hampir semua engine untuk analisis itu memerlukan bentuk apa model analisis yang serupa ya. Jadi nggak cuma Sapphire, tapi beberapa software lainnya juga mengambil prinsip pemodelan yang sama. Nah, di sini kita bukan model detail, tapi namanya model analisis ya. Jadi model analisis itu hanya single phase. Ini kalau saya potong misalnya, coba saya sectionkan ya. Ya, jadi di sini cuma single phase. Dinding-dindingnya bukan dinding yang punya ketebalan. Termasuk juga eh, lantai-lantainya juga single phase semua. Nah, seperti itu. Ya, tidak boleh ada geometri yang tergrup atau geometri yang dinding atau lantai yang double face. Semuanya harus single face. Ya. Kemudian pastikan front face itu menghadap keluar ya. So, ini saya hapus dulu aja. Jadi kalau di teman-teman tahu ya, di SketchUp itu ada face bagian depan dan face bagian belakang. Nah, taunya gimana? Nah, sebenarnya paling kelihatan itu kalau kita menggunakan mode monokrom. Ya, di mode monokrom ini kelihatan mana yang depan, mana yang belakang. So, contohnya kalau saya bikin seperti ini, jadi ini matiin dulu ya shadownya supaya jelas. Nah, jadi yang depan ini yang warna putih, bagian depan itu yang warna putih, bagian belakang itu yang warna abu-abu seperti itu. Ya, nah usahakan yang menghadap ke depan itu yang keluar itu yang menghadap bagian depannya, ya, face bagian depan. So kalau misalnya kita temukan ada face seperti ini, mungkin ya. Nah ini kita balik dulu, klik kanan, tinggal reverse seperti itu, ya, tinggal di reverse saja. Nah pertanyaannya, gimana cara buat model model seperti ini kalau kita sudah punya model existing misalnya? Saya sudah punya model existing nih. Bisa nggak dibuat versi model analisisnya? Itu bisa. Sebagai contoh ya, kita ambil contoh model aja sembarang sebetulnya teman-teman bisa gunakan yang lain. Ya, misalnya Castle Layout ini. Jadi kita pelajari dulu ya prinsip modelingnya. Karena kalau misalnya prinsip pemodelannya itu salah, ke belakang juga salah. Jadi kita harus mastering dulu untuk eh, ininya apa proses pemodelan. So, misalnya ini kita dapat model dari teman lah ya, atau kita buat sendiri project sebelumnya. Nah, ini mau kita buat model analisisnya ya. Nah, mungkin ini saya hide dulu aja terrainnya. Ini saya hide karena saya cuma fokus ke sini aja. Nah, ini teman-teman bisa di grup dulu aja ya, di grup seperti ini supaya gampang ini. Coba di lock
supaya nggak kemana-mana. Ya. Nah, sekarang kita tinggal buat joining-joiningnya seperti yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini memang eh, di dalam ruangannya ruangan interiornya belum dimodel ya. Jadi dia cuma modeling bagian luarnya aja. Ya, kita fokus dulu aja ya modeling bagian luarnya, nanti bagian dalam menyusul. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini tinggal di trace aja, teman-teman. Di trace aja. Misalnya rectangle. Ini halaman lantai satu dulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita push pull. Nah, kalau mau ini model ini kita masukkan dulu. Ini saya unlock dulu ya. Bikin satu tag yang kontainer semuanya. Ini misalnya model gitu ya. Ini kita masukkan ke model. So, eh, model ini bisa kita on off kan. Kalau nggak mau repot, kita buat scene ya. Yang pertama scene dalam keadaan modelnya itu hidup ya. Scene satu atau kita model on gitu ya. Lalu scene 2-nya model off. Tambahkan scene di sini kasih nama model off. Jadi kita punya nih model on, model off, model on, model off. Nah, cuma mungkin kesulitannya nih ya kalau kita seperti ini, kita model on, balik lagi apa namanya? Kameranya balik lagi ke sana. So, kita nggak perlu ngupdate kamera ya. Jadi ini kamera lokasinya kita off-kan aja. Yang ini juga sama, ini juga kita off-kan. Jadi mau posisi kamera kita dimanapun, kita nggak perlu bolak-balik, nggak perlu balik lagi ke asal gitu ya. Nah, kalau sudah ini mungkin saya lock on aja. Ya, ini seperti ini. Ini saya push pull sampai sini. Nah, kemudian saya bikin dulu batasnya di sini ya. Bikin batas dulu aja supaya tahu batasnya. Lalu modelnya saya off-kan, ini saya teruskan. Kemudian saya push pull. Push pullnya sejauh mana? Ini on kan? Nah, sejauh ini. Di off-kan lagi. Lalu ini dihapus. Ya, di on-kan lagi saya bikin kaca sekarang. Bikin kaca di sini. Ya, di off-kan. Pastikan ini kepisah. Karena dia kaca, kita kasih eh, tekstur transparan. Ya. Kita kasih tekstur transparan seperti ini. Apapun yang penting, oh enggak, terus pandang obat ini salah ini. Salah nih teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau modeling di sini. Mungkin yang paling gampang kita buat dulu di sini. Sorry, di off kan dulu aja. Nah, seperti itu ya, biar kita bisa lihat dalamnya. Ya. Nanti ukurannya kita pilih dulu, kacanya kita pilih dulu, lalu di on kan, kita bisa gunakan scale di sini. Nah, ini akan lebih mudah untuk menghindari kadang-kadang kalau kita modelnya tuh on, terus kita trace itu tuh di depannya si face ya, bukan di face-nya ya. Ini mungkin ya sama ya, di off kan dulu ya, lalu kita kalibrasi scale.
Model off, kita tambahkan lagi, scaling lagi. Ya. Jadi apapun yang eh, kaca gitu ya, kita langsung press aja buat kaca seperti itu. Ingat ini sini nggak ada yang di grup ya, masih semuanya dalam bentuk face. Ini halaman, sorry, lantai satu ya, ini lantai satu. Nah untuk yang lantai ini kita bisa eh, di sini ya, ini harusnya, nah harusnya di bawah ya, bukan di atas. So ini kayaknya ke kepanjangan yang ini. Jadi kita harus angkat dulu ke sini ya. Ya, tinggal terusin aja. Diterusin, mungkin ini salah ya. Jadi ini saya harus move supaya sejajar dengan ini. Ya, intinya kita mau buat surface di sini. Ya, seperti itu. Ya, jadi sudah. Jadi halaman eh, apa lantai pertama kita udah jadi. Nah, untuk lantai berikutnya ini kita grup dulu aja sementara biar nggak keganggu ya. Nanti kita akan pecah lagi supaya nggak keganggu aja. Ya, supaya nggak keganggu. Sama prinsipnya. Oh, oke, ini kita buat rectangle lagi. Ya, model off. Nah, ini karena perpanjangan dari atas, kita bisa push pull lagi. Ini gitu ya, dianggap sama. Di bagian bawah nggak ada kaca, so kita biarkan aja. Nah, paling kaca itu adanya di sini. Ya, seperti biasa kita off-kan lagi, bikin kaca, ya. Lalu di-on-kan lagi. Ini kita push pull, ya sampai batas ini ya. Jadi sesuaikan dengan geometri ini ya. Yang bawahnya kita, nah seperti itu. Ya, jadi ini lantai bawahnya yang basement. Kalau sudah ini tinggal di explode. Karena nggak boleh ada grup kan? Nggak boleh ada grup. Kalau mau dicek, kita bisa potong. Ini harusnya eh, ya tidak boleh ada double face di sana. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Nah, nanti untuk interiornya, ini kita on-kan lagi ya. Kita bisa potong ya. Kita bisa gunakan section dari atas, dipotong aja supaya kita bisa lihat bagian dalamnya kan. Kita bisa melihat dalam bagian dalamnya seperti ini. Ya, contoh misalnya eh, ini ya dinding ini. Nah, ini kita off-kan lagi dulu.
Kita gambar di sini, ya. Bikin aja dulu ruangannya seperti ini. Nanti kita eh, modif, modif. Nah, teman-teman perhatikan nih hati-hati ya. Kalau kita modif di sini, kadang-kadang suka merusak model. Tuh, seperti ini. Ya, mungkin kalau ini mungkin masih oke ya. Tapi kadang-kadang kalau berhenti di sini, terus tiba-tiba kita resize lagi, ini jadi rusak gitu. Nah, ada tips ya sebenarnya. Jadi kita bikin dulu grup. Nah, jadi kotak ini ruangannya ya, itu nanti ngikutin eh, ini apa? Nah, ini yang ruangan ini kita scale ya, di scale aja. Biasanya terserah mau scale sampai mana. Ya, nanti ini juga mau di copy ke ruangan lain boleh, di copy aja. Ini tinggal di, yang penting kita tahu batas-batasnya ya. Nggak mesti terlalu presisi sih sebetulnya. Nah, seperti ini. Ini juga sama yang kamar mandinya. Kita copy lagi. Jadi ini tuh gambaran aja buat teman-teman supaya gampang. Kira-kira metodenya kayak gimana sih bikin model retrofit ini? Istilahnya model retrofit ya. Jadi model yang kita gunakan untuk analisis. Ini juga sama, ada lagi. Nah, kalau sudah, ini kita off-kan lagi. So, baru kita di sini kita adjust. Biasanya ini di ujung ya. Kita ujungin dulu aja. Ini juga sama, diujungin, dimentokin aja. Dia nggak akan ganggu sih, karena memang sudah dalam keadaan tergroup. Jadi dia nggak akan ganggu kiri kanannya. Nah, kalau sudah, kita bisa matikan. Ya. Lalu ini kita hide dulu. Ini kita bisa explode. Sorry, ini mungkin di ini dulu aja ya. Di push pull dulu aja supaya kita dapat dinding bagian dalam. Bagian atas di ini aja. Lalu ini juga sama. Ini juga di push pull. Ini dihapus bagian atasnya. Ini juga sama di push pull. Nah, teman-teman kalau jadi tadi jadikan komponen itu kan lebih gampang karena kalau komponen kita push pull dan kita hapus bagian atasnya satu aja, yang lain ikut gitu ya. Itu akan lebih mudah. Oke, ini kayaknya harus mentok sana ya. Nah, ini karena dia berpasangan dengan dinding, ini kita hapus supaya nggak overlap dia. Nah, sebenarnya untuk bagian bawah ini bisa kita hapus ya. Coba kita hapus aja. Ya. Sorry, jadi nggak ada nih. Oke, kita ini aja. Jangan dihapus, bagian bawah jangan dihapus. Nah, kalau sudah, karena dia nggak boleh dalam bentuk ke objek ya, kita explode lagi semuanya. Oh, oke, sorry. Ini harus dihapus bagian sini. Nanti supaya nggak nutupin apa jendela ya. Nah, ini kalau sudah, kita explode aja. Sebentar, sebentar. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk kalau teman-teman mau modeling
Ini kayaknya kurang, ini harus ditokin lagi. Oke, sorry ini salah ini. Ini belum diexplode nih. Kita explode dulu ya, tapi sebelum diexplode kita pepetin dulu. Set. Oke, that's it. Kita oh, ini belum juga. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk bikin baik interior maupun eksterior itu harus single face. Nggak boleh ada ini. Nanti kalau sudah ini bisa dipindah tempat lain ya. Jadi karena ini model Casa Layout kita untuk 3D model, ini kita copy paste aja di file SketchUp lain untuk kita lakukan analisis. Kita kembali ke pembahasan Sapphire. Nah, di sini tentunya untuk melakukan eh, ini analisis performansi, kita perlu eh, kita perlu kasih lokasinya ya. Kita perlu kasih lokasinya. Nah, sebenarnya untuk Sapphire sendiri, dia punya tools khusus untuk menentukan lokasi. Misalnya di Yogyakarta gitu, kita ketik Yogyakarta. Nah, nanti dia eh, akan ngambil kota Yogyakarta. Nah, dan ini akan dia otomatis akan mengambil data-data cuaca rata-rata di Yogyakarta. So, untuk melakukan analisis ini kita nggak perlu tentukan geolocationnya. Karena geolocation di SketchUp itu sebenarnya hanya untuk simulasi sinar matahari gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau mau di apa namanya dikasih juga nggak masalah ya, itu akan lebih bagus ya. Siapa tahu ada yang nggak punya ininya, dia nggak punya lisensi Sephira untuk bisa utak-atik. Setidaknya dia punya informasi di mana sih lokasinya berada. Nah, kemudian yang jadi arah utara itu adalah Sumbuye. Ya, perjanjiannya adalah Sumbuye itu adalah arah utara. Ini juga berlaku ya di sebagian besar software-software untuk analisis. Utara itu Y itu dianggap utara. Jadi kalau misalnya ternyata utaranya menghadap ke sana, ya ini harus kita putar teman-teman. Harus kita putar. Nah, seperti itu. Ya, tapi sementara kita anggap utaranya ke sana. Oke, kemudian kalau ada gedung-gedung di sekitarnya, ini dimodelkan, tapi hanya untuk di sekitarnya aja. Nggak perlu model-model apa gedung-gedung lain itu dimodelkan nggak perlu. Ya, atau misalnya nggak ada gedung-gedung di sekitarnya ya nggak perlu ada. Ya, ini ada gedung ini itu karena ya memang pada kondisi aslinya mungkin ada ya di sebelahnya ada gedung. Nah, ini kenapa perlu dimodelkan ya gedung ini? Ini karena sebagai shading nanti ya. Dia akan ngeblok sinar matahari dari arah tertentu. Dan itu akan berpengaruh ke analisis nantinya. Sehingga kita perlu modelkan. Ya mungkin nggak perlu akurat ya dikira-kira aja gitu. Syukur-syukur kalau kita punya ukuran yang akurat ya, tapi kalau nggak kira-kira pun sebenarnya nggak masalah. Oke, kemudian peruntukannya untuk apa? Apakah untuk kantor, apakah ini apartemen untuk residensial, apakah ini kampus, ya, atau rumah sakit, atau laboratorium, ya, atau mungkin mall gitu ya. Nah, ini kita tentukan di sana. Ya, saya anggaplah ini sebagai kantor gitu. Nah, ini kita pilih kantor. Mungkin jangan Yogyakarta ya, kita rubah aja. Misalnya di
di Medan lah misalnya. Di Yogyakarta itu hampir jarang ya ada gedung tinggi. Gedung tinggi itu paling Hotel Utara, Indolux Apartemen, apa kemudian Hotel Patra, jarang ada gedung tinggi soalnya. Sama gedung UGM yang baru itu, tapi tidak terlalu tinggi juga sih. Oke, nah kita sudah tentukan peruntukannya apa, kemudian lokasinya di mana, ya. Di sini masih belum ada muncul apapun ya. Ini kalau mau lihat. Kalau jadi data-data ini, data sebenarnya waktu kita milih lokasi dan peruntukan itu tuh dia mengambil data data cuaca dan data schedule. Nah, kalau kita mau lihat datanya seperti apa, ini ada properties nih di sini. Ya, jadi bar-bar di sini, slider-slider di sini itu sudah disesuaikan dengan lokasi dan peruntukan. Nah, kalau kita mau ada, kalau kita misalnya ada data yang lebih akurat, ini bisa digeser-geser sebetulnya rasionya. Ya, siapa tahu kita punya buku panduan gitu ya, yang bisa kita ikutin menurut apa eh, peraturan setempat gitu. Nah ini bisa kita atur. Tapi kalau nggak punya, ya biarkan aja seperti ini. Asrai climate zone-nya juga sudah define ya. Kemudian baseline-nya juga ini sudah disesuaikan. Ya. Kecuali kalau kita mau gunakan standar yang lain itu nggak masalah. Oke, ini masih semuanya masih nol. Ini masih belum bergerak semuanya karena kita belum ada analisis di sini. Belum ada analisis. Nah, untuk melakukan analisis, kita klik update analisis. Nah, jadi nanti dia kita perlu tunggu sejenak untuk dia menghitung ya. Dan ini tergantung dari ini harus online ya teman-teman, nggak bisa offline karena dia sebenarnya narik data juga dari cloud. Jadi harus online. Kalau offline ini nggak kebuka tools apa toolsnya. Dan sebagian besar memang biasanya terhubung sama cloud, database cloud. So analisis ini sebenarnya dia akan ngirim geometri kita ke suatu cloud gitu. Nanti dihitungin di cloudnya dan di feedback kembali ke model SketchUp kita. Nah jadi kalau kita bikin dindingnya itu double face, ya, itu akan prosesnya akan lebih lama, ya, akan lebih lama untuk dia upload dan melakukan perhitungan. Ya, tadi ada satu hal yang ke skip sebetulnya, ya, satu hal yang ke skip. Jadi sebelum melakukan analisis, kita pastikan dulu peranan masing-masing surface, ya. Kita perhatikan dulu masing-masing surface itu seperti apa. Kalau dia vertikal, ya, semua face yang vertikal itu dianggap sebagai dinding, gitu ya. Kemudian kalau dia vertikal tapi transparan, itu dianggap sebagai jendela atau kaca ya. Ya, ingat vertikal dan transparan. Nah, kalau dia horizontal seperti ini, itu dianggap lantai, lantai atau atap, tergantung dia posisinya di mana, gitu. Jadi sebenarnya waktu kita membuat model itu si Sapphira sudah pintar untuk mengartikan ya. Nah, kalau misalnya mau lihat lebih, misalnya saya ragu nih, jangan-jangan Sapphire-nya nggak akurat nih, nentuin mana dinding, mana lantai. Nah, ini kita bisa cek di sini. Ini ada check entities, sorry, entity palette. Ya. Nah, kemudian diklik ya, entity type-nya. Oke, ini
wall ya, yang ini wall ada 61 wall. Tadinya mungkin kalau kita belum klik analisis update analisis ini masih nol semua tadinya. Sorry, ini sudah ada sih sebetulnya. Ini udah ada. Jadi nggak perlu klik update analisis. Angka-angka ini sebenarnya udah ada karena dia otomatis ngedetect ya. Lalu operable glazing ada 155, fixed glazing nggak ada sama sekali. Jadi fixed glazing itu jendela yang nggak bisa dibuka tutup sebetulnya ya. Kemudian operable glazing itu untuk jendela yang kita bisa buka suatu waktu atau kita tutup. Kemudian ini dianggap sebagai roof. Nah, ini pun seharusnya roof ya, karena di atas ya, tapi ini terdeteksinya floor. Nah, supaya mau untuk mengeditnya, ini kita bisa klik kanan ya. Kemudian sebentar, Severa plugin ya, tag as roof. Nah, seperti itu. Ini juga sama ya. Itu kalau kita mau rubah. Nah, floornya yang mana? Nah, floornya itu yang bawah ini. Ya, jadi kalau kita potong nih, kita potong. Nah, ini semuanya udah otomatis jadi floor. Ini floor semua. Ya, jadi kita cek ya, geometri mana yang di tag-nya salah gitu. Ya, tentu saja kalau misalnya ternyata ini bisa dibuka tutup, misalnya ya, ini anggaplah ini pintu yang bisa buka tutup buat orang rokok misalnya. Sorry, ini operable yang udah benar. Misalnya yang ini itu kita jadikan fix, ya kita bisa pilih beberapa. Ya, atau kalau mau misalnya ini fix semua ternyata, teman-teman bisa klik kanan, tekstur, select. Hmm. Ada select di sini all with some material. Nah, nanti yang semua yang materialnya sama itu akan dipilih ya. Kalau sudah klik kanan di salah satunya aja, Severa plugin, kita pilih yang fix. Jadi anggap semuanya mayoritas jendelanya nggak bisa dibuka tutup ya. Nah, jadi fix glazing. Nah, khusus yang ini kita jadikan operable glazing. Nanti statistiknya akan dynamic di sini ya, berubah-ubah sendiri. Nah, untuk shading, ya shading itu biasanya eh, permukaan yang ngeblok matahari ya. Itu kita kita jadikan anggap sebagai shading. Nah, ini seperti gedung-gedung di sekitarnya ini harus di tag sebagai shading. Kemudian ini karena kita nggak punya interior wall, so di sini nggak ada interior wall sama sekali ya. Tapi kalau kita misalnya punya model yang seperti ini nanti otomatis akan diwarnai warna orange gitu. Oke, anggaplah ini sudah oke ya, sudah oke. Ya, kita hide. Nah, analisis yang ada ini coba saya tutup lagi. Nah, ini belum update nih karena tadi kita sudah rubah-rubah ya propertiesnya. Nah, untuk mengupdate kita klik update analisis lagi. Jadi dia akan menghitung ulang. Oke, ditunggu. Harusnya cepat ya. Ini tergantung koneksi internet juga sebetulnya. Nah, di sini ada total floor area ya. Dia akan bisa menghitung luas lantai keseluruhan berapa. Nah, cuma di sini ditampilkannya dalam feet square karena memang model ini tuh
satuannya eh, feet square ya. So kalau kita mau dalam meter persegi, ini kita harus rubah dulu di model info ya, di unit. Nah ini masuk ke desimal ya. Misalnya ininya sentimeter, areanya kita buat meter persegi, volumenya meter kubik. Ya, karena kita berubah, kita update lagi harus. Jadi total floor area ini dia akan menghitung surface-surface yang di tag sebagai floor aja. Nah, kecuali ini ya teman-teman. Ini akan jadi apa ya istilahnya rooftop cafe gitu ya. Ya mungkin cocok kalau dia di tag sebagai floor seperti itu. Nah, tapi kalau ini tidak difungsikan, ya ini sebagai roof aja. Mungkin tadi asumsinya bagian sini itu dan bagian sini itu dianggap ada fungsinya gitu ya. Sebentar kok nggak berubah ya. Coba saya close dulu ya. Harusnya berubah. Oke, kita ulangin ya. Save file. Single face yang ketumpuk nggak boleh. Jadi di SketchUp itu memang nggak mungkin ada single face yang ketumpuk ya. Contoh nih misalnya saya bikin. Ya, ini kalau saya satukan ke sana, sini ya. Otomatis yang ini tuh nggak bukan dua tapi langsung jadi satu. Jadi nggak mungkin ada single face yang ketumpuk. Kecuali ada beda 1 mili aja. Nah 1 mili juga nggak boleh. Jadi kita harus memang tempelkan ya untuk ini. Ini kita- Oh sorry, ini kayaknya bukan dari sini ya ngaturnya. Dari sini nih saya baru ingat. Nah ini kita ganti ke metrik. Kemudian lux. Ini satuan untuk kekuatan intensitas cahayanya ya. Mau lux atau foot candle. Kemudian untuk iterasinya kita bisa ini ada setting di sini ya. Ini eh, seberapa akurat ya. Kalau dua itu dia cepat dia menganalisisnya karena dia cuma 2 kali iterasi. Kalau empat itu 4 kali iterasi. Kemudian grid resolution itu eh, low atau high. Grid itu gini. Jadi nanti matahari itu akan disimulasikan mengenai setiap permukaan. Itu akan dianalisis per grid. Mungkin gridnya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, jadi kalau kita misalnya punya banyak waktu, kita gunakan grid resolution yang high aja. Ini akan lebih akurat ya, akan lebih akurat. Ini ada assumption yang bisa kita baca, tapi nggak ada. Ya, nah ini analisis auto flat karena kan tadi kita rubah ya. Ini bisa di. Nah, dalam melakukan analisis kita nggak apa-apa nih navigate seperti ini nggak apa-apa. Kita gerak-gerakin itu nggak masalah. Nggak pengaruh ya, nggak pengaruh. Oke, no thanks. Nah, nanti kalau udah selesai, ya akan ada metrik-metrik seperti ini. Berapa kWh per meter persegi per.
year ya untuk intensitas penggunaan energinya ya. Nah, ini semakin kecil semakin bagus, semakin kecil semakin bagus. So, eh, di 2030 intensitas penggunaan energi diharapkan 52 kWh per meter persegi per tahun. Sekarang kita masih 161, masih 161. Nah, ini perlu kita turunkan dengan cara eh, ya karena kita harus tahu dulu ya di sebenarnya ini nggak bisa langsung tentukan kota gitu ya. Karena kan sebetulnya perangkaiannya itu dari pre-design dulu sehingga diharapkan angka awalnya itu nanti udah di bawah 100 lah minimal. Atau di bawah 150. Sehingga kita nggak susah-susah untuk modifikasi supaya angka KWH-nya turun. Oke, kemudian yang sebelah kanan ini mengenai apa? Lebih ke penggunaan penggunaan listrik itu untuk apa gitu ya? Listrik itu energi itu sebagian besar untuk apa? Nah, sebenarnya listrik atau energi yang dibutuhkan di gedung ini itu akan digunakan di beberapa keperluan ya. Ada untuk heating, pemanas, pendingin itu seperti AC, lighting itu lampu-lampu, ya, equipment seperti komputer, alat-alat komputer dan seterusnya. Kemudian fans itu kipas angin ya atau exhaust, lalu ada pompa di situ. Nah, di sini eh, yang paling besar itu adalah cooling, ya, cooling. Nah, kenapa cooling? Ya, karena memang kalau kita lihat ya, Kota Medan mungkin cukup panas gitu ya. Medan panas sehingga kita perlu AC. Berbeda nanti hasilnya kalau misalnya kita eh, lokasinya itu di daerah Eropa misalnya. Nah, itu mungkin beda angkanya. Nah, jadi kita perlu menurunkan angka-angka ini ya, angka cooling, lighting, equipment. Nah, biasanya apa sih perlu kita eh, yang perlu kita lakukan supaya AC itu nggak terlalu sering digunakan. Nah, kenapa AC itu perlu? Karena untuk mendinginkan bagian dalam itu kan udah pasti. Nah, kenapa bagian dalam itu bisa panas? Karena banyak matahari yang masuk ke dalam, gitu ya. Sehingga untuk menurunkan angka cooling, ya kita perlu mengisolasi atau ngeblok sinar matahari yang kira-kira merugikan ya, merugikan itu membuat membuat overheat di bagian interior. Nah, sedangkan untuk lighting, untuk menurunkan angka lighting supaya nggak banyak lampu, kita perlu memaksimalkan cahaya matahari yang masuk ya, pencahayaan yang masuk. Dan oke, Eh, nanti kita akan lihat ya pola dari matahari itu seperti apa. Sinar matahari itu polanya di gedung kita tuh seperti apa. Kemudian direct lightingnya, nah kita bisa lihat di direct lighting. Nah sebenarnya sudah sebagian besar tuh sudah cukup cukup apa istilahnya cukup pencahayaan ya sebetulnya. Nah paling ada 18% yang terlalu silau dan 17% yang terlalu gelap. Ya, overlit dan underlit. Nah, dari sisi ini sebenarnya udah cukup baik ya sebetulnya. Oke. Nah, coba kita lihat dulu ya pola dari ininya, pola dari eh, berkas sinar mataharinya. Ini kita bisa buka di Open Daylighting Visualization. Nah, ini perlu waktu sedikit. Oh, ini analysis is out to date. Coba kita update lagi ya.
Nah, sambil nunggu ini, ya kita coba bahas yang sebelah kiri ya. Nah, jadi ini pelepasan dan penyerapan sebenarnya. eh, Gain and losses. Jadi teman-teman bisa baca guidance-nya di sini. Cara bacanya gini, mungkin kita fokus ke yang paling gede aja ya, wall conduction. Yang merah ini adalah penyerapan. Ini pelepasan ya. Jadi yang merah ini semuanya panas yang diserap, ini panas yang dilepaskan. Nah, impact on cooling, eh, total gains-nya itu 90 kWh, 90.000 kWh. Losses-nya, pelepasannya 326 eh, ribu. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini, ini annual ya, tahunan sih, bacanya tahunan. So, dalam setahun, ya, dalam setahun, ini ada legendnya ya, yang gelap itu 0%. Percentage of occupied hours, di mana illuminance minimal 300 lux. Diukur 0,85 meter di atas floor plate. So, ini bukan di lantai, tapi 85 cm di atas lantai. Gambar-gambar ini. Ini saya, kalau saya navigate di sini, ya. Jadi 100% ya. Jadi 100% itu yang kuning itu adalah yang daerah-daerah yang daerah-daerah yang menerima panas, ya sorry, pencahayaannya minimal 300 lux ke atas. Ya, yang 100% yang ini. Ya, ini 75%. Ya, artinya eh, dia hanya 75% dalam setahun, itu cuma 75% itu kurang dari 300 lux. Ya, karena ini dihitungnya per tahunan. Jadi kalau misalnya yang kuning ini, ya itu sepanjang tahun dia. Sepanjang tahun, daerahnya itu eh, menerima intensitas minimal 300 lux sepanjang tahun. Nah, kalau yang hitam itu mungkin hampir tidak pernah sama sekali kena pencahayaan ya. Jadi kalau kita lihat ini di bagian tengah ya, mostly. Kebanyakan di bagian tengah itu nggak kena pencahayaannya. Nah, mungkin kita bisa lihat ya sebenarnya dari simulasi cahaya yang kalau kita lakukan, saya pindahkan dulu sebentar. Nah, ini kan ada time and date ya. Bisa kita simulasikan sebetulnya mataharinya seperti apa, date-nya juga. Nah, ini kalau kita akumulasikan dalam bentuk grafik, nah, seperti ini. Mau ditampilkan dalam gradien atau grid. Nah, cuma memang kurang menariknya si Sapphire ini kita perlu update terus-terusan ya. Jadi dia nggak bisa eh, nggak bisa terlalu real time gitu. Ya, ini iluminasinya.
ya tingkat apa si- silau apa enggaknya lah istilahnya begitu. Nah, kemudian overlead dan underlead. Oke, kalau overlead itu lebih dari 1000 lux cahaya langsung. Itu lebih dari 250 jam per tahunnya. Ya, jadi kalau di sini ada kategorinya ya. Kategori overlead itu adalah kalau dia dalam setahun itu ada 250 jam menerima eh, lebih dari 1000 lux cahaya materi langsung, nah itu akan dianggap overlead underlead. Nah, di sini legendnya cuma ada dua sih sebenarnya. Ada overlead yang kuning, underlead yang. Apakah bisa diekspor ke Excel? Kayaknya bisa ya teman-teman. Seingat saya bisa. Coba kita lihat dulu. Oh, kita untuk eh, untuk mengekspor ke Excel kayaknya kita dari extension ini nggak ada fasilitasnya ya. So, kita harus upload dulu ke ini, apa namanya, ke Sapphire-nya. Dan ini perlu lisensi lagi ya. Perlu lisensi lagi, tapi mungkin ini hanya sebagai ini aja ya, untuk ngasih wawasan ke teman-teman, kira-kira seperti apa sih cara membaca analisis di software-software seperti ini itu seperti apa. Oke, mungkin itu dulu aja ya untuk hari ini, karena sudah lewat dari setengah enam, kita sambil siap-siap, beberapa tempat sudah siap-siap ini. Nanti selanjutnya pembahasannya kita lanjutkan besok aja ya. Jadi eh, mungkin topik hari ini lebih ke prinsip-prinsip pemodelan di Severa atau membuat model analisis itu seperti apa ya untuk hari ini. Sambil teman-teman latihan, besok insya Allah kita akan lanjutkan materi kita membaca legend-legend yang lainnya, ya, cara membaca yang lainnya. Oke, kalau begitu ini saya stop dulu.